terkendalanya bahasa. Jadi mungkin kita punya ide begini, masyarakat sana yang Pak Kecilnya, Pak Mukimnya mungkin punya ide begini. Saya minta untuk masing-masing digambar gitu. Dan saya juga gambar maunya bagaimana. Akhirnya ya setelah gambar ya kita bisa ketemu gitu. Selama 3 bulan berada di wilayah terdampak banjir di Aceh, ratusan personil Brimopolda Kalimantan Timur tidak hanya membersihkan lumpur dan sekolah dan fasilitas umum, tetapi juga membantu membangun jembatan darurat agar aktivitas warga kembali berjalan. Sebanyak 100 personil yang dipimpin AKP Elan Suherlan baru saja menuntaskan tugas bantuan kendali operasi BKO di wilayah hukum Polda Aceh. Ya baik, untuk pada saat kita melaksanakan BKO di wilayah Polda Aceh, kebetulan kami ditempatkan di wilayah hukum Polres Aceh Utara. Polres Aceh Utara, kami ditempatkan di sana selama 2 bulan. Nah, 2 bulan dari mulai awal sampai mungkin di beberapa hari puasa. Terus kami bekerja untuk membersihkan fasilitas-fasilitas umum, terutama fasilitas pendidikan yang waktu itu ada libur dan pada saatnya masuk kita harus anak-anak sekolah itu harus masuk sekolah begitu. Untuk anggota personel sendiri waktu itu ada yang sakit nggak sih sehingga membutuhkan perawatan di sana, atau pas pulang ada yang sakit? Pada saat itu ada yang sakit, mungkin pada saat awal-awal, karena pada saat itu kita perjalanan cukup jauh dan pekerjaan juga cukup berat. Kita membersihkan masjid, sekolah yang cukup tebal lumpurnya, sampai pada saat itu ada yang dirawat. Yang pertama ada dirawat, terus sudah beberapa hari keluar, mungkin 3 hari dirawat di rumah sakit tentara. Terus keluar 2 hari kemudian ada yang masuk lagi, yang dirawat lagi di rumah sakit tentara. Pada saat itu yang sakitnya waktu itu ya panas, badannya panas dan radang tenggorokan gitu. Mungkin juga ada diare juga, mungkin karena kondisi ini kurang bagus. Apa ada yang terkena diare juga mungkin personel? Kalau diare pada saat itu kebetulan ya tidak ada untuk diare, dan sampai pulang pun ya tidak ada untuk diare. Cuma kita juga disiapkan oleh Mabes Polri pada saat kita beberapa hari di sana, kita divaksin anti tetanus pada saat itu. Jadi kita wajib seluruhnya untuk melaksanakan vaksin tetanus gitu. Vaksin anti tetanus itu fungsinya untuk apa? Apakah untuk mencegah, karena kan banyak masih lumpur tebal, jadi takut terinjak mungkin paku atau seperti apa, jadi untuk menghindari hal seperti itu mungkin? Ya betul sekali, untuk vaksin tetanus itu disiapkan karena kita membersihkan di lumpur-lumpur, barangkali ada paku atau kawat-kawat ataupun logam-logam yang tentunya kita tidak bisa lihat, yang bisa melukai anggota, dan kita juga mainnya lumpur, sehingga yang kita takutkan ada penyakit-penyakit ataupun lainnya yang masuk melalui luka-luka itu begitu. Itu kan kemarin yang berangkat 1 SSK atau sekitar 100 personel, apakah itu diberikan pembagian kerja atau diberikan shift kerja atau seperti apa Mas Elan? Ya, kebetulan juga kami ke 100 orang atau 1 SSK di sana. Kita juga bawa bawa alat masak ke sana, sehingga kita ada yang kita tugaskan untuk memasak, tapi memasaknya khusus untuk kita, untuk personil Brimob saja. Terus untuk pekerja, untuk awal-awal kita turunkan seluruhnya gitu. Turunkan seluruhnya karena kita kejar target, dan juga tidak ada libur begitu, tidak ada libur. Kemudian
pada saat udah mungkin longgar-longgar ya kita bagi, ada yang standby ya sekitar bergantian begitu, ada yang kita turunnya bisa sampai 70 orang yang standby ya, 20 orang yang 10 orang memasak begitu. Itu secara bergantian begitu untuk yang standby. Itu ketika awal-awal tuh semua terjun langsung. Nah, itu dari pukul berapa sampai pukul berapa itu Mas Elan? Untuk kita kerja dari pukul 8, nah kita pukul 8 kita apel, lanjut berangkat ke sana, kita bergabung dengan Polres. Kebetulan kita penempatannya di Lok Semawe dengan Polres Lok Semawe. Terus untuk siang kita istirahat mungkin istirahat makan, istirahat sholat begitu, lalu kami lanjut lagi sampai dengan pukul 17 itu 17.00 baru kita pulang begitu, karena tempat pun ya sekitar ada yang sekitar 1 jam atau 2 jam dari tempat kita tinggal ke TKP untuk pembersihan itu. Untuk tempat tinggal sendiri tuh ada kayak camp gitu atau mendirikan tenda sendiri? Ya kebetulan juga kami untuk penempatan kita kemarin di Polres Lok Semawe. Jadi kita ditempatkan di aula, di aulanya Lok Semawe begitu. Mas Elan ketika pertama kali mendarat dan sampai di sana, apa gambaran pertama kali terlihat waktu itu? Pertama kali mendarat, kita kan mendaratnya di Medan, di Kuala Namu, di Bandara Kuala Namu. Kemudian perjalanan sekitar pada saat itu kita dari Kuala Namu itu melewati Aceh Tamiang, terus beberapa lokasi yang tentunya yang terdampaknya parah sekali. Jadi ya masih terhambat untuk jalannya, dan kita juga perjalanannya semalam. Dan tentunya banyak halangan-halangan di jalan karena pada saat itu ya belum begitu normal ya, kita mungkin ya tempatnya waktu itu ya parah lah begitu yang kita lewati itu sekitarannya begitu. Berarti waktu itu akses jalannya masih belum mulus ya, masih banyak lumpur-lumpur yang di jalan raya berarti ya waktu itu? Ya betul sekali, masih ada lumpur-lumpur, namun ya masih bisa kita lewati begitu, tapi masih tidak mulus gitu. Kan selain butuh bisa dibilang harus butuh fisik yang prima nih di sana, jadi bagaimana cara untuk saling menguatkan dari 105 Polda Kaltim ini, untuk saling menguatkan untuk bisa fit dalam bekerja seperti apa Mas Elan? Ya untuk pekerjaan tentunya kita kan barangkali di sini juga udah dibekali fisik gitu untuk fisik masing-masing, dan untuk bersama-sama ya kita di sana bekerja nyangkul, terus membersihkan lumpur, dorong pakai dorongan itu yang kita sebut arko itu, dan tentunya di situ ya kita ada bergantian istirahat. Setelah itu mungkin kita pulang. Setelah pulang juga kita diberi ada vitamin, terus ada juga yang mungkin kita wajibkan kepada anggota itu untuk istirahat yang cukup lah gitu. Kebetulan kita juga dapat dukungan vitamin dari satuan gitu. Ada kekhawatiran nggak sih, ada misalkan bencana atau susulan seperti itu? Ya sebenarnya ada, dan kita juga di sana tentunya ada arahan-arahan dari Kapolres, dari BNPB bahwa bisa kemungkinan juga ada susulan begitu. Dan untuk penempatan kita kebetulan ya di aula Polres Lok Semawe itu ya titiknya aman lah, kebetulan kemarin juga tidak terdampak di situ. Untuk yang kita khawatir itu pada saat kita bangun jembatan yang yang darurat itu di Sawang, yang titiknya itu di Sawang, itu kita di situ karena jauh sekali dari Polres, kami di situ nginap. Namun
kami juga pada saat istirahat ataupun menginap di sana, ya kita cari lokasi tentunya yang tinggi, yang kemungkinan ya tidak terdampak untuk kena air gitu, kena air banjir gitu. Tapi proses pembuatan untuk jembatan itu berapa lama? Infonya juga ada pada sempat nginep di daerah sekitar sungai juga seperti itu. Ya betul, waktu itu kita sempat nginap ya 3 hari lah begitu, karena bekerja sama dengan masyarakat sekitar situ. Itu masyarakat sekitar situ, Sawang itu 3 hari, dan dibantu juga tentunya oleh masyarakat. Kita buat jembatan itu karena namanya barangkali kita memanfaatkan apa namanya yang ada di situ, kayu dan lain sebagainya. Ya sempat kita ada gagal begitu, kita pasang lagi, dan kemudian akhirnya bisa kita bangun sehingga bisa dilewati oleh kendaraan roda 4 juga bisa, yang tentunya kendaraan roda 4-nya yang terbatas, yang tidak bermuatan waktu itu. Berarti jembatan itu sendiri bisa dibilang sangat vital untuk akses jalan berarti ya? Betul sekali ya, itu sangat vital karena ada satu tempat yang terisolir, ya satu tempat terisolir yang apabila tidak ada jembatan itu, masyarakat yang itu ya tidak bisa lewat begitu, tidak bisa, bantuan pun tidak bisa datang gitu, tidak bisa tidak bisa nyampe ke situ itu. Nah, kalau perasaan Mas Alan sendiri, atau mungkin ada cerita-cerita di personil, bagaimana perasaannya ketika sudah bisa membantu masyarakat yang ada di sana? Itu perasaannya seperti apa, Mas? Ya, kami tentunya sangat senang sekali dengan kita bisa membantu masyarakat sana, gitu kan, sehingga masyarakat sana bisa, anak-anaknya bisa bersekolah, pemerintahannya bisa berjalan, fasilitas-fasilitas pemerintahan bisa berjalan, terus ada satu daerah yang mungkin terisolir itu bisa, bantuan juga bisa masuk, terus juga bisa mereka juga bisa lancar gitu, beribadah, hidupnya lancar gitu. Jadi kami juga merasa senang bisa membantu warga masyarakat di sana, walaupun mungkin dengan keterbatasan kami dan tidak bisa sepenuhnya untuk bisa membantu mereka begitu. Ada ini nggak sih pengalaman yang mungkin sangat berkesan dengan masyarakat sana ketika bertugas di sana, Mas Alan? Ya, yang paling berkesan kita pada saat membangun jembatan itu, ya dari pagi kita menyusun itu kayu, sudah kita angkat-angkat kan, dari mungkin kayunya itu, bentangnya itu sekitar 20 meter, udah kita gergaji, udah kita belah sehingga menjadi balok yang panjang. Terus kita karena titiknya jauh, ya kita lewat air. Habis setelah itu kita pasang, kita pakai baut-baut. Nah, itu habis itu kita taruh, terus ada patah. Setelah patah tentunya ya kita cari lagi kayu yang tentunya panjang, yang kayu gelondongan itu. Nah, itu kita bekerja waktu itu barangkali sampai malam gitu, sampai tengah malam lah begitu. Sehingga dengan masyarakat situ ya kita saling bahu-membahu lah, dan tempatnya juga tentunya ya di sungai yang sudah terimbas atau terdampak pada saat kemarin. Sudah mungkin sungainya itu sudah besar gitu, sudah besar, sehingga apabila mungkin hujan lagi ya yang kita takutkan itu tadi akan ada air bah lagi yang bisa membahayakan begitu. Dan sempat ini ya Mas Alan, terkendala bahasa karena di pedalaman itu mereka nggak bisa berbahasa Indonesia dengan lancar, jadi terkendala bahasa untuk komunikasi. Seperti itu. Ya betul sekali itu. Jadi kami terkendalanya bahasa. Jadi mungkin kita punya ide begini, masyarakat sana, Pak Kecilnya, Pak Mukimnya mungkin punya ide begini, akhirnya bahasanya tidak nyambung begitu kan, tidak nyambung. Jadi akhirnya
saya minta untuk masing-masing digambar gitu. Mereka gambar maunya bagaimana dan saya juga gambar maunya bagaimana. Akhirnya ya setelah gambar ya kita bisa ketemu gitu. Dan juga akhirnya dibantu juga sama orang Polres kewilayahan situ yang tentunya orang asli situ yang bisa membantu komunikasi kita begitu. Terus mungkin kenangan dengan warga-warga sana ketika Mas Ellen dan anggota personel yang lainnya harus kembali dari sana, apa kenangan dari warga sana? Ya, pernah kami ini membersihkan satu tempat di situ namanya Kecamatan Muara Batu. Di situ ada tokohnya, tokohnya namanya Pak Ade di situ. Nah, kebetulan di situ itu ada, kalau tidak salah itu ada SD-nya, ada TK-nya, ada PAUD-nya dalam satu komplek itu, ada SMP-nya, ada madrasahnya begitu, ada beberapa sekolah lah, cuma satu komplek. Sehingga kami pada saat itu yang satu SSK itu ya kita sekitar 2 minggu kami di sana untuk membersihkan bahu-membahu dengan para mungkin kita juga ada ibu-ibu guru, bapak-bapak guru yang di situ yang bisa membantu kita, sehingga ya kita udah terjalin keakraban di situ. Dan tentunya ya sangat besar sekali di situ kompleknya, ada juga stadion, adanya masjid yang besar, sehingga pada saat kita mau pulang kami diundang dulu sama mereka untuk buka bersama di sana bersama Bapak Kapolres dan jajaran, dan kami ya di situ buka bersama, perpisahan sama masyarakat di situ dan para guru-guru di situ gitu. Dan ada ucapan nggak dari masyarakat kepada personel sebelum meninggalkan Aceh waktu itu? Ya tentunya mereka juga mengucapkan terima kasih banyak dan semoga kita perjalanan dilancarkan dan kita selamat sampai tujuan. Terus ya mereka sebenarnya mengingatkan kita masih di sana untuk bekerja, untuk membersihkan yang lainnya tentunya. Cuma ya tentunya kami juga sudah selesai di sana dan ini masuk bulan Ramadan, tentunya kami juga tidak bisa maksimal untuk bekerja, sehingga mereka ya tentunya ya mengikhlaskan lah untuk kita untuk pulang gitu. Jadi sempat ada kayak mungkin peluk-pelukan, tangis-tangisan atau seperti apa gitu? Ya ada, ya begitu ada karena di situ ada mungkin pak tokoh-tokoh di situ kan, tokoh-tokoh masyarakat di situ yang pengelola di situ dan guru-guru yang tadinya mereka istilahnya mereka ini mungkin ada yang swasta begitu kan, ada SD swasta atau PAUD swasta yang tentunya mereka kalau kami bekerja tentunya akan sangat ini sekali katanya akan sangat berat dan lama mungkin untuk pengerjaannya. Dan alhamdulillah pada saat kami di situ ya sekitar 2 minggu satu komplek itu kami selesaikan, walaupun mungkin ketebalannya ada yang bervariasi begitu, ada yang 1 meter, ada yang 1,5 meter untuk ketebalan di kelasnya, sehingga mereka ya mungkin pada saat itu ada yang ibu-ibu yang ibu-ibu guru yang ya berterima kasih lah dengan tentunya kalau ibu-ibu ini kan dengan berkaca-kaca dengan yang mungkin ada yang nangis begitu pada saat itu. Kebetulan juga ada Bapak Kapolres Lok Sumawe di situ waktu itu yang tentunya berterima kasih kepada kita atas bantuannya begitu, karena untuk personilnya Polres Lok Sumawe juga banyak yang terdampak, sehingga mereka tidak bisa membantu masyarakat atau fasilitas umum untuk membantu betul-betul membantu untuk mereka maksimal itu karena mereka tidak bisa. Sehingga pada awalnya Pak Kapolres juga bingung untuk untuk membersihkan fasilitas-fasilitas itu. Kemudian kami datang ya itu bersama-sama personil sana, jadi ya kami
alhamdulillah bisa kita bersihkan gitu dengan tepat waktu sesuai dengan target gitu. Ya, jadi bisa dikatakan suatu pengalaman berharga yang bisa dibilang sangat berkesan lah untuk masyarakat pribadi, dan mungkin di satu dengan personel yang lainnya pun seperti itu merasakan hal yang sama mungkin ya. Iya, betul sekali. Tentunya yang lain juga merasakan lah untuk hal yang sama gitu. Ya, mungkin terakhir Mas Elan, apa yang mau diucapkan untuk warga yang Elan dan personel Bantuok itu, ucapan apa yang mau disampaikan? Nah, tentunya kami mengucapkan kepada masyarakat Lok Sumawe, Aceh Utara, kami terima kasih banyak atas sambutan dan kerjasamanya selama kami di sana. Alhamdulillah terjalin dengan baik, tidak ada satu masalah, tidak ada kesalahpahaman dengan Polres Lok Sumawe dan jajaran juga. Alhamdulillah kita terjalin dengan baik, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan bisa kami selesaikan, dan atas dukungannya dari beliau, Kapolres, jajaran dan masyarakat sana, tentunya ya itu kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih tentunya. Itu. Oke, siap. Oke, terima kasih Mas Elan atas waktunya. Ya. Terima kasih, sehat selalu untuk Pak Edo. Meski tugas kemanusiaan itu telah selesai, pengalaman membantu warga terdampak banjir di Aceh menjadi kenangan tersendiri bagi para personil Brimopolda Kaltim. Bagi AKP Elan dan anggotanya, kebersamaan dengan masyarakat saat membangun jembatan, membersihkan sekolah, hingga bermalam di lokasi bencana menjadi bukti bahwa kehadiran mereka benar-benar dibutuhkan di tengah situasi sulit. Bersama saya, jurnalis tribunkaltim.co, Dwi Ardianto melaporkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.